الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat wal afiah. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan salat Jumat di hari yang mulia ini. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tadabur dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Bulan di mana bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dari para penjajah. Bulan ini juga yang mengingatkan kita untuk bermuhasabah, berintrospeksi diri. Jika suatu bangsa ingin sukses, maka sudah seharusnya bangsa tersebut mengintrospeksi diri. Bagaimana perjuangan dan para ulama terdahulu beserta para santrinya dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Tidak hanya raga yang mereka korbankan, akan tetapi jiwa, tenaga, pikiran, semua mereka kerahkan demi kemerdekaan bangsa kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kini negara kita sudah aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara kita sudah sangat jauh lebih baik daripada kondisi 79 tahun lalu. Sudah seharusnya kita berterima kasih atas jasa-jasa pahlawan kita terdahulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sesungguhnya dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara wujud terima kasih kita kepada para pejuang terdahulu di saat ini? Kita dapat mengimplementasikan rasa syukur kita dengan cara merawat dan menjaga persatuan bangsa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah Subhanahu wa taala berjamaah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang ketakutanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar.
Terkait ayat ini, Al-Imam Abu Hayyan di dalam tafsirnya menjelaskan perpecahan dapat mengakibatkan kehancuran yang membuat para penjajah mudah menguasai suatu negara. Rasulullah SAW bersabda, Al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Persatuan adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Ada poin yang harus diingat, diantaranya adalah sejarah. Di antara sejarah yang penting kita ketahui yaitu warna bendera Indonesia. Warna ini bukan sembarang memilih warna. Bendera merupakan identitas suatu negara. Bendera Indonesia memiliki sejarah besar dan juga memiliki ikatan kuat dengan sejarah dakwah ulama di Indonesia, dengan tujuan untuk mempersatukan ukhuwah Islamiyah bangsa Indonesia. Berbagai pendekatan dilakukan untuk kesuksesan dakwah Islam di Nusantara, mulai dari pewayangan sebagai simbol nasionalisme dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Wali Songo. Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara di dalam bukunya yang berjudul Api Sejarah menemukan sejarah wacana pergerakan Islam Indonesia, menulis bahwa bendera Republik Indonesia sangsaka merah putih adalah bendera Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah peristiwa sejarah yang mungkin terlupakan dan mungkin jarang diketahui. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penjajah Belanda masuk ke dalam Indonesia pada tahun 1560. Belanda menjajah bangsa Indonesia selama 320 tahun. Terdapat perlawanan pada tahun 1700, tepatnya di umur penjajah Belanda yang ke-200 tahun. Pada tahun 1700 belum dikenal sebutan Indonesia, namun masyarakat mengenal sebutan Nusantara. Perlawanan ini berbentuk gagasan simbol persatuan Indonesia, persatuan bangsa. Berkumpul para ulama di salah satu masjid di Jakarta, Masjid Luar Batang, pada tahun 1700. Berkumpul bermusyawarah para ulama ini bertujuan untuk membahas dan mencari titik temu untuk mencapai persatuan bangsa. Bendera merupakan unsur terpenting di dalam persatuan identitas suatu bangsa. Para ulama mencari berbagai penguat dalil di dalam Al-Quran dan hadis, kemudian ditemukan tercantum di dalam hadis Rasul SAW di dalam Sahih Muslim nomor 7440 sampai 7441. Terulang di dalam Sahih Muslim sebanyak 10 kali. Dari Abu Ayyub bin Abi Kilabah, haddatsani Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha zawaliyal arda masyariqaha wa magharibah fa'atani al-kanzaini al-ahmar wal abyad. Yang artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menunjukkan kepadaku, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya. Dunia ini Allah menunjukkan pula timur dan baratnya, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadaku, yaitu Nabi Muhammad, 2 pusaka. Yang pertama berwarna merah dan yang kedua berwarna putih. Maka disepakati warna merah dan putih merupakan warna persatuan umat Islam di Nusantara. Setelah pertemuan ulama pada tahun 1700-an tersebut, timbul pergerakan besar perlawanan umat Islam seiring dari waktu ke waktu di berbagai tempat. Di antaranya adalah pendekatan-pendekatan budaya melalui warna-warna ini, warna merah dan warna putih. Banyak dilakukan ulama
pada masa lalu, diantaranya tradisi ketan merah dan ketan putih dan lain sebagainya. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan ulama kita untuk menunjukkan perlawanan kepada penjajah Belanda. Pendekatan budaya dilakukan para ulama dalam mengimplementasikan nilai ajaran Islam sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dan hentikanlah dengan tangannya atau kekuasaannya. Apabila tidak mampu, maka cegahlah dan hentikanlah dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu juga, maka cegahlah dan hentikanlah dengan hatinya. Dan hal ini merupakan buah iman yang paling rendah dan paling lemah. Peristiwa ini tercantum di dalam sejarah dan diabadikan di Masjid Luar Batang Penjaringan, Jakarta Utara. Terdapat museum yang disebut Museum Masjid Luar Batang. Di dalamnya terdapat dokumen 11 ulama yang hadir bermusyawarah dan menentukan warna bendera merah putih. Pendekatan budaya yang dilakukan para ulama telah menjadikan pemerintah kolonial Belanda tidak sanggup melarang pengibaran bendera merah putih oleh rakyat Indonesia. Maka jelas warna bendera bangsa Indonesia merupakan bendera Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berwarna merah dan warna putih, seperti yang ditulis di dalam Sahih Imam Muslim di dalam kitabnya Al-Fitan jilid 10 halaman 340. Semoga dengan demikian kita dapat meningkatkan nilai-nilai nasionalisme kita dengan keimanan secara bersamaan dengan terjaganya persatuan bangsa kita ini, amannya negara kita ini. Maka kita juga akan semakin mudah untuk menyebarkan ajaran Islam di Nusantara ini. Sebagaimana yang dikatakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul telah meninggalkan kita sosok teladan dari kepemimpinan yang memerdekakan umatnya dari zaman jahiliyah, yang menjadi panutan seluruh umat sudah tiada. Akan tetapi namanya masih disebut sampai saat ini, seakan-akan beliau masih hidup. Beliau mewasiatkan kepada kita dengan meninggalkan 2 perkara yang harus kita pegang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kalian 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk khatib khususnya dan untuk kita semua umumnya. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengikutinya serta mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal fa'ilin al-aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikum barur rahufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukurlahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran.
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميحن وسوء الفتنة والميحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر